Perjalanan Fahien ke India dan Nusantara. Artikel ini tengah menjelaskan bahwa leluhur bangsa Nusantara telah melakukan ekspansi hingga ke tanah India, membawa ajarannya mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Bukti-bukti ini tercatat oleh biksu Tiongkok Fahien dari perjalanannya di India dan Nusantara 399-414 m dalam pencarian pelajaran dan kitab-kitab sebelum menjadi ajaran yang bernama Buddhism. Fahien dalam perjalanannya di India. Ia pergi ke selatan dari Gandhara, para musafir dalam 4 hari tiba di kerajaan Purusapura. Sebelumnya, pendahulunya bepergian di negara ini dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada Ananda, setelah parinirvana saya, akan ada seorang raja bernama Kaniska. Ia yang akan membangun tope di tempat ini. Kaniska ini kemudian lahir ke dunia dan, ketika dia pergi keluar untuk melihat ke sekelilingnya, Sakra, penguasa para deva, yang ingin menggerahkan gagasan itu dalam benaknya, mengilhami kemunculan seorang anak gembala kecil, sedang membuat tope tepat di jalan raja. Dari semua puncak dan kuil yang dilihat para pengembara dalam perjalanan mereka, tidak ada yang sebanding dengan keindahan dan kemegahan yang agung ini. Ketika topping raja selesai, tope kecil yang dibangun anak laki-laki itu, bagian sisinya di selatan, lebih dari 3 hasta tingginya. Ada yang berkata, yang dibangun ini adalah tope terbaik dari yang ada di Jambudwaipa atau Nusantara. Jambudwaipa adalah salah satu dari 4 benua besar di alam semesta, yang mewakili dunia yang dihuni sebagaimana digambarkan oleh umat Buddha, dan disebut demikian karena menyerupai bentuk daun pohon jambu. Itu adalah di selatan Gunung Meru, dan dibagi di antara 4 raja yang luar biasa. Kata Jambudwaipa ini sering digunakan peziarah Tiongkok untuk menyebut Nusantara saat itu. Raja ini mungkin adalah Kaniska sendiri. Fahien yang bersikap, dengan cara yang sangat takjub, ia dapatkan dari berbagai cerita tentangnya. Sejarawan bernama Eitel menulis tentang Raja Kaniska, adalah para pendatang dan penakluk dari luar India. Ia menunjukkan bahwa peninggalan nama lama negara mungkin masih ada di dalam Jats atau Juts. Getae, diucapkan dalam dialog disebut, JT, akhirnya berubah nama menjadi Jat, hingga saat ini tersebut menjadi bangsa, Jat, India. Inilah sebenarnya bangsa keturunan dari bangsa besar pendatang Scythian. Para pendatang ini dikenal di dunia barat dengan nama lengkap Scythians. Orang Persia memberikan nama ini sebagai Saka dan orang Yunani sebagai Skytai. Orang India menyebut sebagai Sakas, dan Cina menyebut dengan Sai atau Saiwang. Para penyerbu ini terutama datang dari 3 suku besar Massagethae, Sacharokae dan Dahae, yang di awal abad kedua SM melewati dan berada di negara antara Laut Kaspia dan Sungai Jaxartes. Sejarawan, Taren 1966, 306-307 menulis. Sebagian besar dari Massagethae India adalah keturunan bangsa Scythian penyerbu kuno ini. Scythian adalah nama bangsa besar yang pernah menaklukkan Persia. Darius berhasil menghalau bangsa Scythian besar itu disebut Massagethae, yang namanya disingkat menjadi Getae. Getae, diucapkan dalam dialog disebut JT, akhirnya berubah nama menjadi Jat, hingga saat ini tersebut menjadi bangsa Jat, India, bangsa keturunan dari bangsa besar pendatang Scythian. Dalam perjalanan selanjutnya bangsa yang disebut Jat, India, ini atau Scythian berada di daerah Sindhu, kemudian menjadi nama Hindu. Kata Hindu ini di era kolonialis Inggris menjadi pemersatu bangsa untuk menentang kolonialis di India. Nama yang lebih umum untuk itu adalah Tukara, dan ia mengamati bahwa orang-orang itu adalah Indo-Scythians dari Yunani, dan Tartar dari penulis Cina, yang, didorong oleh Hun, 180 SM, menaklukkan Transoxiana, menghancurkan Transoxiana, menghancurkan kerajaan Baktrian, 126 SM, dan akhirnya menaklukkan Punjab, Kashmir, dan sebagian besar India. Raja terbesar mereka adalah Kanisak. Huska, Juska,
dan Kaniska adalah tiga raja Turuska yang memerintah di Kashmir sekitar tahun-tahun 1765 sampai tahun 1645 SM. Menurut Kalhana menyebutkan bahwa tiga raja Turuska bernama Huska, Juska, dan Kaniska memerintah Kashmir 150 tahun setelah Nirwana, 1865 SM. Kaum Scythians membawa ajaran yang mendasari agama Buddha mencapai India Barat Laut sebelum pemerintahan Kalasoka, tahun 1765 sampai tahun 1737 SM. Bangsa Scythian, Saka, Skytai, Sai atau Saiwang ini mereka membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Di kemudian hari di India, Veda menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu Buddhism, Jainism, Hinduism. Pada tahun 563 sampai 483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549 sampai 477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir agama yang tidak berasal dari seorang pendiri atau satu titik waktu sebagaimana agama lain untuk membedakan tidak keduanya terdahulu juga tidak Islam. Di saat ini, Hindu plus Isme secara formil ada 1830 di India. Huska, Juska, dan Kaniska dari wilayah Gilgit keturunan bangsa Scythian, Saka, Skytai, Sai atau Saiwang, mendirikan pemerintahan mereka di Kashmir dan menyebarkan ajaran yang dibawa dari tempat asalnya. Mereka membangun 3 kota di Kashmir yaitu Huskapura, Juskapura, dan Kaniskapura. Raja Kaniska adalah pelindung besar ajaran asli yang dibawanya tahun 1130 sampai tahun 1080 SM. Kusana Raja Kaniska berkembang 700 tahun setelah Nirwana, 1865 SM, sebagaimana tercatat dalam Samyuktaratna Pitaka Sutra. Jadi, Kaniska pasti lahir setelah 1165 SM. Naskah Gilgit Vinaya Vastu juga menegaskan bahwa Kaniska menjadi raja 400 tahun setelah Nirwana Vajrapani, 1565 SM. Hiuen Sang juga memberitahu kita bahwa guru Sangharaksa dari Raja Kaniska hidup 700 tahun setelah Nirwana. Dalam catatan Jainisme, Kaniska naik tahta pada awal abad ke-7 VN, yaitu setelah kerajaan Saka berdiri. Jainisme adalah berdasar Dharma yang dibawa kaum Saka ke India yang doktrinnya berkisar pada sikap tidak menyakiti, ahimsa, terhadap setiap makhluk hidup. 2 cabang utama, Digambara dan Svetambara, Jainisme mengajarkan pengendalian diri atau sramana, kemandirian, dan pengembangan spiritual melalui jalan kedamaian bagi jiwa untuk maju ke tujuan akhir. Raja Kaniska membangun kota baru bernama Puruspura Peshawar dan menjadikannya ibu kotanya. Raja Kaniska menyebarkan ajaran yang dibawanya. Ia benar-benar menghapuskan kekuasaan Parthia dari India. Setelah menaklukkan Kashmir, ia juga menduduki beberapa wilayah di Tiongkok, Turkistan, Kashgar, Yarkand, Khotan, membangun supremasinya atas wilayah yang sangat luas. Kerajaannya membentang dari Iran hingga Varanasi, Tiongkok, Turkistan hingga Kashmir dan hingga pegunungan Vindhya di selatan. Ia membangun sebuah kota di Kashmir dan menamakannya Kanispura, Kaniskapura, sekarang Kanispur, sesuai namanya sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan budaya India dengan sangat baik sehingga ia tampak seperti penduduk asli India. Meskipun ia berasal dari budaya asing, ia mengikuti jalan seperti yang telah dirintis oleh Kaisar Asoka dan membantu dalam penyebaran dan perluasan ajarannya, Dharma. Dalam kronologi Gandhara dan Baktriya kuno tercatat, Kaniska pertama tahun 1131 sampai tahun 1092 SM. Kaniska, putra Vimkatvises,
adalah Raja Kusanas yang terhebat. Ia memerintah atas kerajaan yang luas dari Baktria dan Gandhara di barat hingga Magadha dan Orissa di timur. Sumber-sumber Buddha memberitahu kita bahwa Kaniska berkembang pesat 700 tahun. Ia menjadi pelindung, dharma, ajaran yang mendasari lahirnya ajaran Buddha. Ia menggunakan aksara Baktria, Kharoshthi, dan Brahmi dalam prasasti dan koinnya. Raja Kaniska mencapai puncak kejayaannya 700 tahun, 1865 SM, sebagaimana tercatat dalam Samyuktaratna Pitaka Sutra. Jadi, Kaniska lahir setelah tahun 1165 SM. Naskah Gilgit dari Vinaya Vastu menegaskan bahwa Kaniska menjadi raja 400 tahun setelah Nirwana Vajrapani, 1565 SM. Hiuen Sang juga memberitahu kita bahwa guru Sangharaksa dari Raja Kaniska hidup 700 tahun. Biksu Tiongkok Fa Hien dalam perjalanannya di Nusantara. Di selatan kota, setengah yojana, ada sebuah gua batu, di sebuah bukit besar di sebelah barat daya, dan disinilah, para pelajar, meninggalkan bayangannya. Melihat dari jarak lebih dari 10 langkah, Anda tampaknya melihat wujud nyata patung, dengan corak emasnya, dan ciri-ciri khasnya dalam kerapiannya yang ditampilkan dengan jelas dan cerah. Semakin dekat Anda mendekati, semakin redupnya, seolah-olah itu hanya sesuai keinginan Anda. Ketika raja-raja dari daerah di sekitar telah mengirim seniman terampil untuk mengambil salinan, tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Di antara orang-orang di negara ini ada yang mengatakan bahwa, 1000 Buddha semua harus meninggalkan bayangan mereka di sini. Inilah daerah yang disebut dengan nama Langka. Langka adalah nama daerah yang disebutkan dalam Kavyamimamsa dari abad ke-10 Raja Sekara. Langka diidentifikasi oleh sejarawan India berada di bagian paling selatan semenanjung India, sebagai sebuah pulau di suatu tempat di Samudra Hindia. Dalam Ramayana, Kavyamimamsa Raja Ehara dan Balaramayana, deskripsi pulau ini tidak mendukung identifikasinya dengan Ceylon atau Simhala. Pulau ini terletak di sisi barat semenanjung di luar Travancore, sementara Simhala atau Ceylon berada di sisi timurnya. Langka adalah istilah teknis Sanskerta yang digunakan dalam ilmu-ilmu India kuno seperti astronomi, matematika, dan geometri. Langka sebuah tempat hipotetis di ekuator tempat meridian memotong, yaitu tempat dengan 0 derajat bujur dan 0 derajat lintang. Fa Hien mencatat bahwa, 1000 Buddha semua harus meninggalkan bayangan mereka di sini. Inilah daerah yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek, tanpa bayangan, adalah equinox. Hanya ada di situs Muara Takus Sumatera Indonesia bukan Sri Lanka. Di sebelah timur Sangharama, dan di tengah-tengah hutan Amra, adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut Hin Yang Sing Kiau. Tembok fondasi tua adalah sisa reruntuhan bangunan besar tempat pembelajaran Dharma di masa lalu, yang di abad setelahnya pun I Sing juga melihat dan mencatat tembok fondasi tua itu. Di sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di naga yang berbisa. Setelah menundukkan naga ini, Tathagata meninggalkan bayangannya di sini. Tetapi meskipun ini adalah tradisi tempat itu, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Kaum pendatang di India inilah manusia yang berasal dari Nusantara. Nenek moyang leluhur kita kaum Arya Sitian, Sakaya, Cakya, Saka. Sitian, Saka, Cakya, Caka, Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di relief yang tidak diekspos di Borobudur, dengan kata, Mahecakya, dan kata, Dharma, pada teks, Kusala Dharma Baijana, dan, Vinaya Dharma Kyacita. Nenek moyang leluhur kita kaum Arya Sitian, Sakaya Cakya, Saka literasi teks kata itu terekam di relief nomor 43 dasar, Borobudur, dengan teks literasi kata, Mahecakya, berarti, Cakya, adalah Caka, Saka. Bangsa Saka, Sitian, Cakya, Caka, Aryan menandai penanggalan di prasasti dengan tahun Saka, tapi penghitungan awal tahun Saka di prasasti seharusnya tidak dimulai tahun 78 Masehi. Sejatinya tahun itu adalah
Saat kaum Scythian, Caka, atau saat bangsa Scythian menaklukkan Raja Salivahana, India, angka tahun 78M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Bangsa Saka, Scythian, Cakya, Caka, Aryan, melakukan ekspansi hingga ke India tercatat oleh biksu Tiongkok Fahien, 399-414 M. Tercatat dalam buku perjalanannya di India dan Nusantara, oleh Santo Saba.